minta tolong sama mami. Iya mam, aku butuh KTP, bisa tolong diurus nggak? Kayak, iya besok mam urus ya gitu. Sebelum, terus dia tetap kayak longgarin pesan untuk mami. Ya, I hope that our relationship will be better soon enough, dan mami juga bisa membantu aku untuk urusin KTP aku dan berkas-berkas yang lain, dan semoga kayak gak ada salah pahaman di sini. Dan I just wanna tell you that I'm trying to untuk perbaikin hubungannya, dan aku harap juga mami feel the same. Oke, kita kedatangan orang yang hebat banget dan berani speak up soal kasus pelecehan. Ada Michelle Ashley. Halo Michelle. Makasih banyak ya Kak Grita. Thank you juga sudah datang. Iya, salam kenal. Salam kenal juga. Thank you banget kamu juga udah speak up tentang apa yang kamu alami sama ayah tiri kamu. Dan sekarang mungkin kasusnya sudah selesai ya kalau misalkan di pengadilan. Cuman aku apresiasi bagaimana kamu bisa speak up walaupun umur kamu masih 17 tahun. Iya. Tapi kamu berani dan mental kamu kuat banget. Iya, makasih. Dan mungkin Michelle tuh udah bahas banyak banget ya tentang kronologi yang ada, yang kamu jelasin udah banyak banget di podcast lain. Jadi sekarang mungkin aku lebih pengen nanya soal kenapa kamu berani speak up dan lain-lainnya. So first of all, kenapa sih akhirnya waktu itu kamu memutuskan untuk oke, akhirnya kayaknya aku harus speak up deh soal ini. Jadi pertama munculnya tuh karena ada masalah sama mamiku, karena aku lagi mengurus KTP aku buat identitas segala macam dan untuk kerja aku. Dan pas aku bawa minta tolong sama mami kerjaan, kayak iya mam, aku butuh KTP, bisa tolong diurus nggak? Ya dibilang kayak iya, besok ya mami lagi ada urusan hari ini. Terus ya udah aku tunggu, besokannya aku tanya lagi untuk make sure. Kayak, iya gimana mam, KTP-nya udah bisa belum? Terus dia tetap kayak longgarin, kayak iya besok mam urus ya gini. Sampai akhirnya karena aku butuh banget, karena buat pengalaman kerja, jadi aku bilang ya udah mam, aku boleh nggak minta tolong tulisin surat kalau misalnya mami tuh ada konfirmasi dari mami kalau misalnya mami ngebolehin aku kerja. Dan tiba-tiba dia langsung bilang kayak nggak boleh. Terus yang bikin aku muncak itu karena dia bilang apa aku harus lapor ke polisi kalau misalnya kamu belum nggak pulang gitu. Terus aku akhirnya udah memuncak, jadi aku bilang ke mami ya apa aku harus ungkit ke media soal pelecehan ini. Terus respon mami itu kayak iya silakan kok, di sini mami nggak ada salahnya, aku bisa aja bilang ke media kalau misalnya kamu yang nyamperin ke kamar pelakunya. Tapi masalah utamanya kenapa bisa jadi kayak gini itu karena pertama aku ungkit karena asal ungkit aja gitu. Terus tiba-tiba pembalasannya kayak gitu, terus bikin kamu semakin meluap kan emosinya. Iya. Dan akhirnya kamu speak up di salah satu podcast waktu itu. Dia kan suruh aku pulang lewat polisi. Dan itu kenapa aku nggak pulang, karena aku nggak merasa aman di rumah. Karena kejadian sebelumnya yang aku lihat, mami tuh nggak ada ngebela sama sekali, dan nggak ada keamanan sama sekali. Itu yang bikin aku kayak gak nyaman. Oke, jadi kalau aku boleh summarize, berarti kenapa akhirnya kamu mau speak up ini karena masalah KTP. Iya. KTP yang nggak dikasih mami. Jadi kamu dari saat itu 2021 ya kalau nggak salah. Akhir dari itu kamu pergi ke papa kandung kamu, tinggal di sana. Berarti kan udah nggak tinggal sama mama kan? Iya. Ya. Dan mama pengennya kamu pulang ke rumah. Iya. Dan papaku juga udah sempat beberapa kali dan mungkin sering banget untuk minta kayak hak asuhnya, aktenya dan berkas-berkas yang lain. Tapi sama mami tuh nggak dikasih, karena mami tuh pengennya ya aku ada di rumah dan ditanganin mami. Tapi karena posisinya aku lihat mami tuh nggak bisa ngejagain aku dengan aman. Ya, kamu nggak ada safety job. Iya, nggak ada kayak pembelaan juga dan segala macam. Jadi makanya kayak I don't feel safe at home. Tapi ya karena masalah KTP. Dan kamu sangat butuh KTP itu untuk kerja. Iya. Kamu ngelamar kerja apa umur 17 tahun? Aku itu lagi sebenarnya cari pengalaman doang sih, karena ngisi-ngisi kegiatan lah.
Terus akhirnya aku ada tawaran dari teman kayak, oh ini ada nih satu cafe yang mau open apa ya, interview buat barista. Terus akhirnya karena aku juga ada nggak terlalu sibuk kan waktu itu karena homeschooling, jadi waktunya lebih fleksibel. Jadi aku kayak yaudah deh, boleh deh buat pengalaman. Akhirnya aku minta KTP, tapi juga sebenarnya kan aku udah legal, udah 17 tahun, dan itu juga bukan untuk KTP untuk pekerjaan doang, tapi untuk semuanya sih. Untuk semuanya, karena identity itu sangat important. Dan sampai sekarang kamu belum dapat itu? Belum. Okay. Dan akhirnya kamu speak up di salah satu podcast waktu itu. Jadi sebenarnya kalaupun bukan karena KTP, kamu juga sebenarnya nggak mau pulang kan, karena kamu nggak merasa aman di rumah mami kan. Iya. Saat itu, walaupun mungkin pelakunya saat itu udah di penjara juga kan sekarang kan. Tapi kan mereka masih dalam pernikahan. Iya. Oke. And then beberapa hari lalu, kemarin hari ini mami udah klarifikasi banyak di media juga. Ada satu pernyataan mami yang bilang, mami yang ketemuin kamu sama ayah kamu. Iya. Jadi mami menyanggah kamu. Tapi sebenarnya menurut aku itu nggak benar sih, nggak tepat juga, karena selama aku dibesarin mami, aku coba untuk kontak papa dan itu selalu terhalang karena mami nggak bolehin aku untuk berhubungan dengan papa. Dan waktu itu juga yang aku dengar dari klarifikasi mami bahwa papa nggak ada tanggung jawab, dan mami udah sempat ketemuin aku sama papa. Tapi itu salah, karena selalu pas aku kontak papa dan misal kayak ya coba interaksi dan biar kayak hubungannya baik lah, kayak sebagai papa dan anak. Jadi mami tuh selalu ngeblok papa, dan habis itu marah-marahin aku karena kayak, kenapa sih kamu kontak papa kan nggak bertanggung jawab lah. Iya, nggak bertanggung jawab, nggak ada di sosok hidup kamu gitu, kenapa sih? Dan makanya kayak pas aku denger itu aku sempet shock karena itu bukan ya faktanya. Oke. Kapan pertama kali akhirnya kamu berhasil hubungin papa? Ceritanya sebenarnya kayak putus nyambung karena udah dari kecil aku coba udah ada kontak papa kan, tiba-tiba hilang, aku ganti nomor, terus aku cari di Facebook ketemu ada. Jadi kayak untuk waktunya aku juga kurang tahu sih soalnya. Yang terakhir yang mungkin setelah dilecehkan, akhirnya kamu berhasil kontak papa? Iya, diam-diam. Jadi aku cari kontak papa lewat Facebook dan ketemu. Jadi aku kontak papa, aku bilang kayak nanya kabar lah, terus dia minta telepon, yaudah aku angkat, dan dia tahu kayak, oh ya ini ada masalah nih sama anak ini, kayak there's a problem. Akhirnya dia nanya kayak, what's wrong, what happened gitu. Terus akhirnya aku ceritain kronologi garis besarnya aja. Terus dia langsung bersikap untuk ngelindungin aku gitu. Jadi dia langsung ambil kamu atau gimana tuh saat itu? Dia kan tinggal di Bali. Jadi dia langsung segera urusin mobil dan segala hal macam untuk ke Jakarta untuk jemput aku. Dan waktu itu dia jemput aku pas 2021 Januari. Dia langsung dari Bali ke Jakarta secepat mungkin, terus jemput aku tuh jam 12 malam. Di rumah mami saat itu? Iya, di rumah mami. Dan masih ada tersangkanya di situ juga? Masih ada. Iya. Terus diem-diem kah atau iya, aku diem-diem karena takutnya kan kalau misalnya aku keluar setahu mereka gitu, aku takutnya bakal dihalangin atau bakal ditahan gitu. Jadi aku keluar itu pas mereka udah pada tidur jam 12 malam, terus aku keluar lewat jendela. Ya, terus langsung ke mobil papa, langsung cabut. Berarti barulah besoknya dimulai mama cari kamu dan lain-lain. Iya, karena aku tahu kan mami sikapnya tuh kayak bakal panik kalau misalnya tiba-tiba aku hilang, karena selama ini kan aku di bawah tangan mami, dan aku juga bukan anak yang keluar-keluar. Jadi aku anaknya rumahan banget. Terus akhirnya pas aku keluar dijemput papa, aku udah nyampe di tempat keluarga papa.
itu aku langsung kontak mami. Aku bilang, "Mam, ya ini aku udah di keberadaan yang aman ya. Aku udah aman, udah safe sama papa, udah di handle semuanya. Mami gak perlu khawatir gitu." Oke, berarti kamu udah sempat klarifikasi juga sama mami kalau kamu udah sama papa. Iya. Oke. Nah, sekarang gimana hubungan kamu sama mami? Aku belum ada Kontak lagi sih sejak yang urus KTP itu. Oh, Iya. berarti semenjak speak up dan semua Indonesia tahu, kamu belum pernah kontak? Belum. Mami pun nggak kontak kamu? Iya, belum. Dari dua-duanya juga belum sih. Oke. Nah, kalau misalkan dari saat kamu pindah ke Bali sama papa, terus sampai KTP itu kamu sering kontak mami? Sering. Mami sih yang kayak kontak aku. Karena tadinya tuh pas aku habis keluar dari rumah, itu aku sempet dijarakin dulu sama papa karena kan situasinya lagi nggak aman, takutnya ditanyain informasi dan aku dicari. Jadi aku lebih baik disaranin sama papa supaya jangan ada komunikasi dulu sama mami untuk sementara waktu doang. Tapi gimana ya, namanya juga anak yang selama ini dibesarin sama mama, pastinya ada rasa kangen kan. Jadi aku juga kontak mami juga kayak, "Iya mam, aku baik-baik aja di sini. Gimana kabar mami?" gitu. Tapi ya emang on and off gitu, karena aku juga nggak mau kasih tahu secara detail juga kan. Setelah akhirnya kamu sama papa tinggal bareng, terus kemudian gimana prosesnya sampai akhirnya memutuskan untuk ini harus dibawa ke pengadilan nih? Dan sebenarnya aku pengen tahu juga karena aku lumayan amazed juga sama kasus ini, karena buat aku banyak sekali narasumber aku atau mungkin orang di luar sana yang mengalami pelecehan itu sangat susah untuk memenjarakan tersangka, ya kan? Sangat susah sekali. Itu tuh kasus pelecehan tuh sekarang masih menjadi isu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Dan menurut aku dengan adanya kamu di sini, kamu speak up setelah semuanya beres, semua tersangkanya itu udah divonis 9 tahun 6 bulan, ini juga bisa jadi pelajaran juga. Karena buat aku satu sangat susah, apalagi saat itu kamu tuh belum dapat perhatian publik. Iya. Belum dapat perhatian publik tapi tetap berhasil untuk memenjarakan tersangka. Nah, kita dari awal dulu lah. Kenapa kamu akhirnya sama papa memutuskan untuk bawa kasus ini ke hukum? Jadi pas aku pertama kali ceritain papa kronologinya, dia langsung bersikap untuk langsung mau suruh polisi untuk jemput aku. Tapi karena posisinya nggak aman kan di rumah dan aku nggak ada posisi papa di situ, jadi aku lebih mending ya udah papa ke Jakarta aja dulu. Pas udah dijemput, dia langsung laporin dan kita langsung urus secepatnya. Habis itu udah diterima kan sama kepolisian. Aku udah masuk dan pertama kalinya tuh disuruh cerita kronologinya. Aku disuruh ceritain semua ceritanya gitu. Berarti saat itu papa langsung ambil tindakan ya, nggak pakai lama ya? Nggak pakai nanya kamu dulu berarti ya, langsung. Enggak, langsung pokoknya. Saat itu kamu kan berarti menceritakan semuanya ke polisi kan? Itu kamu siap untuk itu, cerita semuanya? Enggak, itu aku benar-benar karena kejadiannya itu termasuk kayak beberapa hari yang lalu. Iya, beberapa hari atau minggu yang lalu. Baru lah ya? Baru pokoknya. Dan aku langsung disuruh bersikap untuk ceritain semua kronologinya. Dan itu menurut aku saat itu susah untuk diceritain karena aku di situ masih umur 15 dan kayak it's very tough untuk ceritain kronologinya secara detail dan semuanya, dan harus diingat-ingatin kejadian-kejadian kecil dan besar, dan itu susah sih. Pasti susah. Iya. Tanggapan polisi seperti apa? Tanggapan polisi aku kurang tahu gimana ya, tapi cuma disuruh kronologinya gimana nanti baru dikasih kabar kayak selanjutnya gimana gitu. Oke. Nah, tadi aku bilang bahwa pelecehan ini sangat susah untuk bukti-buktinya. Nah, bukti apa yang kamu kasih yang akhirnya bisa memenjarakan tersangka? Jadi pas dalam kejadian itu aku curhat ke salah satu teman
kecil aku kan, aku bilang kayak kejadiannya gini-gini, terus dia langsung bilang kayak iya kamu tuh harus punya bukti yang bisa polisi tuh bisa apa ya, bisa buktiin tuh kalau misalnya ini benar gitu. Dan ada suatu momen yang dimana kayak I feel like it was the right time. Jadi aku waktu itu ada kejadian yang dimana dia duduk di bawah, terus aku duduk di atas, dia pegang pahaku sampai ke atas, dan aku I feel like it's the right moment to take a picture, and then aku foto karena posisinya dia lagi ngeliat TV, jadi aku foto, dan itu jadi salah satu bukti yang sangat kuat itu lumayan, ya kalau udah foto, iya, video, rekaman itu sebenarnya bukti yang sangat kuat. Iya. Jadi aku bilang aku kasih itu untuk polisi, aku kasih lihat fotonya, tapi untuk berapa kejadian selebihnya aku nggak bisa foto atau cari bukti karena it's very unexpected, aku nggak tahu itu bakal jadi. Terus kedua itu visum, aku disuruh visum, dan emang hasilnya ada benda tumpul dan robekan, dan itu juga udah apa ya, ada di Mahkamah Agung, yang udah di media juga, ada di umum lah itu, bisa dicari di Google juga kan. Oke, nah kalau aku lihat di keputusan Mahkamah Agung itu juga ada satu momen dimana kamu dikasih uang, kalau nggak salah dikasih uang 300-500 ribu, dan tapi diancam supaya nggak kasih tau ke mama. Iya. Jadi waktu itu karena aku masih kecil, jadi aku nggak ngerti apa ini maksud uang itu tuh buat apa. Dan dia bilang kan, ini aku kasih uang ya, kamu buat jajan aja, buat apa kayak beli apa kayak. Terus tapi dia bilang kayak, tapi jangan bilang mami ya kalau misalnya aku kasih uang ini, karena bakal jadi masalah besar. Terus yaudah aku pikir, karena pemikiran aku masih anak kecil kan, jadi aku pikir oh iya makasih ya, ini buat jajan aku gitu. Okay. Saat itu kamu masih 15 tahun kan saat dilecehkan? 12 yeah. 12 sampai 15 tahun ya berarti ya? Iya. 12 sampai 15 tahun. Itu kamu tahu nggak kalau itu kamu dilecehkan atau itu salah, perbuatan yang salah? Aku tahu itu perbuatan yang salah, dan aku udah realize kalau misalnya apa yang dilakukan ke aku tuh nggak benar. Tapi aku nggak tahu kejadiannya yang apa yang dia perbuat itu apa. Jadi aku nggak tahu kayak oh dia lagi ngelakuin ini. Tapi karena waktu itu masih kecil, jadi menurut aku kayak ini tuh salah, tapi aku nggak tahu ininya. Berarti ketika kamu ngadu ke papa, kamu tahu dong kalau itu udah salah banget. Iya. Nah, sekarang kita mungkin bahas ke ini ya, pengadilannya lagi kan, karena tadi kan kita lagi bahas itu supaya teman-teman di rumah juga yang mungkin lagi takut untuk speak up atau untuk bawa ini ke polisi, jadi belajar banyak juga dari Michelle. Jadi kamu bukan hanya speak up untuk diri kamu, tapi juga untuk banyak orang. Kamu bisa jadi edukasi juga. Tadi berarti ada bukti foto. Jadi kalau misalkan kita teman-teman mungkin sekarang lagi kondisi dilecehkan atau apa, mungkin cari sebanyak-banyaknya bukti otentik ya, kayak foto, video, rekaman. Terus yang kedua tadi visum ya? Iya, visum. Terus apa lagi, ada bukti lagi kah? Ketiga itu ada salah satu temen aku yang menyaksikan, ngelihat dengan mata dia sendiri pas dia lagi main ke rumah. Pernah lihat juga? Itu saat kejadian yang mana? Jadi di hari yang dimana dia nginep ke rumahku, dan waktu itu kita lagi di kamar, kita berdua doang, bikin TikTok lah dan segala macam. Tiba-tiba aku dipanggil sama pelakunya di ke ruang tengah. Terus aku ditarik, aku disuruh ngomong. Pas aku udah keluar, teman aku tuh kan udah tahu kan itu kejadiannya apa, dan udah tahu kondisinya gimana. Jadi dia aware what's happening. Dia ngintip, dia buka pintu dan ngeliat kayak dia waktu itu ngelakuin, aku lupa, tapi megang tangan aku dengan secara yang kayak kurang pantas lah, dan kayak nggak kelihatan kayak apa ya, oh ya aku megang kamu tuh sebagai anak, tapi sebagai yang
kejadiannya. Oke, jadi saksi satu lagi adalah teman kamu yang menyaksikan. Iya. Oke, jadi udah ada 3 tuh ya, dua bukti, 1 saksi sama saksinya mami. Iya. Mami kamu kan saksi? Iya katanya. Iya katanya. Tapi kan selebihnya aku nggak tahu karena pas di sidang juga mami aku nggak tahu. Aku nggak tahu dia ngomong apa pas di sidang. Dan kamu ikut sidang-sidang gitu nggak sih? Atau ikut juga? Iya ikut juga. Kamu di tengah sidang juga terus kamu bercerita juga sebagai korban? Iya, tapi aku kepisah sama mami karena kan dimajuinnya tuh satu-satu. Nah waktu itu aku didampingin sama papa dan pas giliran mami itu dia sendiri, jadi aku nggak tahu dia ngomong apa aja di dalam sana. Oke. Soalnya mami juga sempat ngomong di media bahwa dia juga pelakunya di penjara kok, kan saya juga jadi saksi juga untuk Michelle gitu kan. Ya, tapi posisinya yang aku lihat dan dengar dari mami langsung itu pertama sehabis sidang dia ngomong ke aku kalau misalnya aku tuh di sidang ngebelain pelakunya 100%. Terus aku nanya lagi, ternyata dia ganti. Dia bilang kayak enggak kok, aku ngebela dua-duanya gitu. Di situ bikin aku kayak tambah kayak mami tuh sadar gak sih kenapa malah jadi dua-duanya, kenapa kayak mihak ke dia juga. Terus juga pas di sidang kan aku datang sama keluarga dari papa, dan dia posisinya datang sendiri sama lawyernya pelakunya. Iya, dan dia duduk berdua di ujung, aku di sebelahnya sama keluargaku. Terus pas kita ada di sana dia nggak say hi, dia nggak nyamperin, dia nggak make sure I'm okay. Terus ngelihat aja nggak gitu. That's what makes me like confused. Prosesnya berapa lama itu dari kamu pertama kali papa lapor ke polisi sampai akhirnya putusan? Jadi awal laporin kan dari 2021 Januari sampai kalau nggak salah akhirnya udah diputuskan dan udah selesai itu sampai 2022 Januari. Oh jadi kurang lebih 1 tahun lah ya? Ya kurang lebih setahun prosesnya. Memang perjalanan yang panjang karena kan harus bukti lah, P21 lah, apa segala macem. Dan kalau nggak salah tadi aku lihat juga pelaku masih mau banding di putusannya. Oh ya, aku udah nggak cari informasinya lagi sih, jadi aku nggak tahu. Oke. Nah, misalnya aku pengen tahu juga ya, kan kamu juga bilang bahwa mami nggak belain kamu, mami juga bilang bahwa udah saya usir waktu itu, tapi kan sebenarnya balik lagi juga kan. Iya. Ya, nah sebenarnya sebagai seorang anak yang mungkin bisa dibilang korban juga, menurut kamu apa sih yang kamu harapkan dari seorang ibu? Pembelaan seperti apa gitu? Yang aku pengenin sih sebenarnya lebih di ngertiin dan lebih lebih baca feelings aku tuh kenapa aku lagi ngerasain apa. Dan aku tuh sebagai anak pengen bisa dipercaya sama mami, bisa bisa ada posisi mami yang ngedukung aku gitu. Dan kayak mami tuh nge-treat aku sebagai anak yang dibela gitu. Yang aku pengen inginin sih cuman perhatian dari mami, pertolongan dari mami, perlindungan. Itu aja sih. Itu nggak ada sama sekali saat itu. Dan itu aku nggak alamin waktu itu. Walaupun waktu itu kamu udah sempat ngadu juga sama mami kan? Udah. Tapi mami nggak percaya kalau nggak salah. Iya, mami aku antara nggak percaya atau mungkin shock. Tapi ya yang aku tahu sikap selanjutnya nggak ada perubahan, jadi kayak everything is normal. Nothing happened. Yeah, nothing happened. Kalau boleh ceritain juga gimana sih hubungan Michelle sama mami sebelum kejadian ini, mungkin ya sebelum 2018 lah. Gimana ya? Aku juga ngejelasinnya susah sih karena dari kecil kan aku dibesarin sama mami kan. Diurus lah segala macam. Tapi karena dia banyak kerjaan di luar, karena dia banyak TV, karena waktu itu kan lagi booming banget. Jadi aku lebih di rumah dan komunikasi kita juga nggak terlalu banyak karena kerjaan mami. Dan aku coba mengerti
sampai akhirnya dia ke Amerika, dia bawa aku, dia masukin aku ke sekolah dan perhatiin baik-baik. Tapi sampai dia ketemu suaminya yang sekarang, itu baru kayak mungkin ada jarak lagi yang lebih dari yang sebelumnya gitu, karena dia lebih fokus sama suaminya gitu. Oke, berarti sempat saat itu kamu punya quality time sama mami di Amerika. Iya. Berapa tahun di Amerika? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Saat itu mami udah punya anak berapa? Saat pas ke Amerika, mami tuh baru punya aku sama kakakku doang. Oke. Iya. Kakak kamu juga ikut ke Amerika juga? Iya, ikut. Ikut? Iya. Berarti kalian punya quality time lah ya? Ada. Dan rasanya kalau 2 tahun itu quality time berarti udah lumayan deket sama mami ya? Iya. Dan ketika 2013 akhirnya mami menikah, itu baru berbeda lagi. Jadi aku ngomong gini tuh kayak tentang hubungan aku sama mami, bukan berarti kita nggak punya waktu yang momen yang kayak bahagia, yang kita quality time bareng-bareng. Ada banyak, tapi most of the times mami ada di luar rumah karena kerja. Ya, oke, I understand. Ya. Karena kan mami istilahnya waktu itu kan single parent juga kan? Iya. Oke. Nah, di tahun 2013 mami kan menikah, akhirnya punya keluarga baru juga gitu kan. Nah, sampai di 2018, ini kan berarti udah 5 tahun. Sikap ayah tiri kamu sama kamu seperti apa sih? Ada nggak sih tanda-tanda yang mungkin menjurus seperti dimulai 2018 ini? Mungkin kalau menjurus ke sana pas waktu itu aku belum ngeliat sih. Tapi lebih ke dia tuh kayak nganggap aku sebagai ya emang bener kayak anak tiri, dan nggak anggap aku kayak sebagai kayak okay, I accept you as my daughter gitu. Jadi tapi kalau misalnya menjurus untuk kesana belum ada sih. Oke. Jadi emang nggak dekat ya? Emang nggak dekat dari awal. Saat itu kamu tinggal sama ayah tiri, mami? Ayah tiri, mami, kakakku, aku sama omaku yang lagi jenguk ke Amerika selama 6 bulan. Oke, berarti di situ kamu tinggal sebenarnya lumayan ramai juga ya? Lumayan beramai-ramai juga. Oke. Nah, kalau aku boleh tanya, ini kan kamu udah memulai lah, Speak Up ini kan artinya memulai sebuah perjalanan nih. Kamu tuh berharap ujungnya apa sih dengan kamu Speak Up ini? Sebenarnya harapan aku tuh supaya lebih lebih hubungannya itu lebih baik sama mami. Tapi karena waktu itu lagi ke-trigger karena masalah KTP dan memuncak ke hal-hal lain, jadi akhirnya aku harus memberanikan untuk speak up ini. Tapi sebenarnya yang aku pengen tuh kayak aku pengen kok mamiku reach out sedikit-sedikit pelan-pelan, karena bagaimanapun ya she's still my mom. Dan tapi untuk sekarang ini aku kayaknya sih belum siap untuk pulang ke rumah, karena aku nggak merasa aman di sana. Dan mungkin aku pengen juga sampaikan ke mami ya aku pengen dia kayak pelan-pelan, it's okay, reach out aku, dan kayak mencoba untuk build up a better relationship with me. Tapi itu juga berlaku di aku juga kan, dan aku juga mencoba untuk nggak menjatuhkan mami atau menjelekkan mami. Makanya aku kan highlight tuh di semua podcast untuk kayak ya aku tuh di sini bukan untuk menjelekkan mami, tapi untuk lebih menyadarkan dan lebih baik pelan-pelan sedikit hubungannya gitu. Dan make it clear lah ya. Iya. Kamu ada rencana ketemu mami nggak untuk ngobrol lah? Pengen nggak sih? Pengen sih, karena masalah berita ini muncul, dan mami sendiri pun salah tangkep kan jadinya, dan ada beberapa hal kata yang bikin aku kayak sakit lagi. Tapi sebenarnya aku pengen ketemu dia untuk membenarkan situasi aja, karena ya aku masih anaknya, dan pasti juga kayak ya aku masih sayang sama dia, nggak mau kayak karena ini jadi salah paham dan hancur hubungannya. Bener. So menurut aku kamu juga harus ketemu sama mami, mungkin nggak di rumah, Iya. mungkin di suatu tempat yang menurut kamu aman, terus ada
seseorang yang mungkin bikin kamu nyaman juga, jadi mungkin nggak berdua dong sama mami, tapi kamu juga bawa orang yang bisa bikin kamu nyaman juga, jadi bisa ngomong juga, nggak perlu kalau misalkan masih nggak ngerasa aman nggak perlu berdua sama mami juga gitu. Iya, makanya kan? Mungkin kan karena aku nggak merasa aman di rumah, dan makanya itu yang bikin aku nggak mau pulang untuk sementara ini, lebih baik di papa karena ya situasinya. Yang namanya dalam sebuah hubungan yang mungkin lagi berantakan gitu, kayak ibu sama anak, pacaran pun semua kan harus dari dua belah pihak ya. Jadi aku berharap kamu sama mami juga yang sekarang lagi panas-panasnya bisa saling redam emosi, kepala dingin, bisa ketemu juga, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dan mungkin juga dari mami juga yang nge-trigger sebenarnya sesimpel KTP, tapi mungkin kita lihatnya simpel, tapi mungkin buat kamu kan juga itu kan sebuah identitas yang kamu kan udah legal juga umur 17 tahun. Kamu mau apa susah, mau ini susah, padahal itu adalah identitas yang seharusnya kalau di normalnya itu pas 17 tahun udah harus punya banget, langsung detik itu juga harus punya gitu kan, tapi kamu kan udah delay sama mami juga gitu. Jadi semoga dari mami pun bisa menurunkan emosi, kasih akte lahir dan juga kakak ya. Untuk kamu juga bisa mengurus sendiri kalaupun nggak mau diurus gitu kan. Sesimpel itu aja. Jadi semoga dua-duanya emosinya meredah, jadi bisa ngobrol, bisa cari jalan keluar yang terbaik. Dan dari mami juga bisa ngerti juga ya kalau kamu mungkin belum siap pulang gitu. Tapi kamu tetap sayang sama mami. Mungkin sehabis ini yang aku harapin kayak mami bisa mengerti keadaan aku gimana, dan semoga kayak dikasih KTP juga dan akte segala hal macam untuk ngurus masa depan aku dan seterusnya. Dan semoga abis ini kayak hubungan kita bisa pelan-pelan diperbaikin. Thank you banget Michelle udah mampir ke sini dan udah speak, udah bercerita banyak juga, dan semoga apa yang kita obrolkan menjadi edukasi buat teman-teman di rumah yang mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan seperti Michelle, bisa speak up juga, nggak malu untuk speak up, mungkin bukan di sini, mungkin bukan di podcast lain juga, maksudnya secara personal aja, mungkin ke teman atau ke polisi, itu bisa membantu banget. Dan apapun yang tadi Michelle katakan menurut aku adalah sebuah edukasi gimana bisa membawa itu ke jalur hukum, karena ini susah banget. Dan Michelle bisa memenjarakan 9 tahun 6 bulan, itu sih luar biasa banget. Dan kamu juga harus bersyukur punya papa yang dukung kamu, yang bisa bawa ini ke hukum, dan kamu dapat jalannya lah ya. Pelaku bisa dihukum segitu lamanya. Ini juga pelajaran buat para pelaku, bisa dihukum 9 tahun 6 bulan plus denda 1 miliar kan. Itu pelajaran banget sih untuk para kalian yang mengalami hal yang sama juga. Mungkin terakhir Michelle, walaupun kamu masih 17 tahun, kamu sudah melatih banyak hal. Apa sih pelajaran hidup yang kamu pelajarin di umur 17 tahun ini? Dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang nonton di rumah. Mungkin if you're dealing with the same, I'm sorry it happened to you. Please stay strong. Terus juga lanjutkan hidup kamu dan masa depan kamu yang sangat bright, dan pastinya juga yakinin kalau misalnya kamu bisa sukses dan move on dari kejadian itu. Dan untuk yang mengalami hal yang sama juga, aku dapat pelajaran kalau misalnya it's not good for yourself to keep it inside, tapi lebih baik untuk informasi secepatnya ke orang yang kamu percaya. Dan semoga kalian di luar ini baik-baik aja. Dan pesan untuk mami, I hope that our relationship will be better soon enough, dan mami juga bisa membantu aku untuk urusin KTP aku dan berkas-berkas yang lain. Dan semoga kayak gak ada salah pahaman di sini. Dan I just wanna tell you that I'm trying to untuk perbaikin hubungannya, dan aku harap juga mami feel the same. Thank you. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.